Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Faiza Rahma Alia dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 23234034. Hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk read aloud bareng aku dengan buku judul Aku Radio Bagi Mama Aku karya Abinaya Gina Jamela. Nah, jadi karena buku Aku Radio Bagi Mamaku ini punya 10 bab, aku bakal bacain salah satu babnya, yaitu perpustakaan sekolah yang membuat aku bersin. Jadi, stay tune ya. Perpustakaan sekolah yang membuatku bersin. Hari ini, Mama mengantarku ke sekolah. Kami naik sepeda motor. Sampai di sekolah, Mama menurunkanku, memelukku, dan menciumku. Biasanya, Mama juga akan menjemputku ketika pulang sekolah. Teman-teman perempuanku sedang berkumpul. Mereka mengobrol. Ada juga yang sedang main handphone milik temanku yang lain. Namanya Sika. Aku tidak mau ikutan. Aku meletakkan tas dan kotak bekalku di atas meja, lalu segera keluar kelas. Bermain dengan anak laki-laki lebih seru. Saat aku mau keluar, seorang teman bernama Nilia memanggil. Nilia ketua sebuah geng di sekolahku. Ia ditakuti anak-anak lain. Hei Alinka, kamu mau nggak jadi anggota gengku? Aliana udah keluar. Kami kekurangan satu anggota. Please. Nilia memohon. Aku berpikir dan melihat yang lain. Mereka juga menunjukkan wajah memohon. Kalian mau main apa? Engklek, kata Nilia. Aku suka bermain engklek. Aku berkata ya, dan mereka mulai bersorak. Ayo main, aku yang pertama. Ingat, kalian tidak boleh protes apapun yang aku lakukan, kata Nilia. Nilia mengajak anggota gengnya. Aku terkejut. Dia akan berlaku curang dan seenaknya. Kami tidak boleh protes. Itu tidak adil. Jika bermain, semua tidak boleh curang. Aku tidak suka anak sok-sok berkuasa seperti Nilia. Aku tidak suka teman-teman yang diam saja dan menuruti semua perintah Nilia. Aku batal bermain sama kalian, kataku pada mereka. Gak bisa begitu. Kamu sudah bilang iya, jadi kamu harus ikut main. Nilia memaksaku. Ngapain aku main sama orang macam kamu? Belum apa-apa, kamu udah sok ngatur. Kalau mau main, harus adil. Aku pergi meninggalkan mereka. Aku mendengar Nilia bicara sesuatu tentangku. Aku tidak mempedulikannya. Lebih baik aku ke perpustakaan. Sekolahku memiliki perpustakaan kecil dengan beberapa buku saja. Buku di perpustakaan sekolahku tidak banyak, beberapa saja. Buku-bukunya juga tidak terlalu seru. Beberapa yang menarik dan enak dibaca, seperti cerita tokoh-tokoh dunia. Selebihnya, buku-buku membosankan. Tapi, di perpustakaan lebih mending daripada mengikuti perintah teman-teman perempuan yang sok mengatur. Lagi pula, Mama tidak memperbolehkanku membawa buku-buku yang ada di rumah untuk aku baca di sekolah. Aku tidak punya pilihan. Aku lihat ibu penjaga perpustakaan yang sedang sibuk dengan handphonenya. Ibu penjaga perpustakaan tidak banyak bicara. Dia bicara itu-itu saja, hingga aku bisa mengingatnya. Isi buku tamu, sekarang jadwal kelas apa, tidak boleh berisik, dan buku disusun rapi lagi. Semacam itulah. Dia hanya akan cerewet ketika guru lain atau mama-mama temanku datang ke perpustakaan atau ada anak-anak yang terlambat mengembalikan buku. Suaranya sangat mengganggu. Aku lebih suka ibu penjaga perpustakaan bermain handphone saja. Alinka, sekarang bukan jadwal untuk pemula, kata ibu penjaga perpustakaan. Aku pura-pura tidak mendengarkan ibu penjaga perpustakaan. Aku mendekati meja, menelengkan kepalaku, dan menulis buku tamu. Kata ibu penjaga perpustakaan melotot kepadaku. Aku tidak peduli. Butuh waktu hingga beberapa menit atau 10 menit, ibu penjaga perpustakaan masih melototiku. Bu, apakah ada buku tentang sejarah Mesir? Mata ibu penjaga perpustakaan terbelalak dengan mulut ternganga. Lihat saja di sana, nak. Tidak ada, Bu. Sudah aku cari. Aku memeriksa lagi di rak. Berarti bukunya tidak ada. Tapi
Bel berbunyi. Biasanya ada di situ, Bu. Aku menunjuk ke arah rak. Ya kalau ada di situ, ya ada di situ. Masa tiba-tiba nggak ada? Tiba-tiba, kakak kelas bernama Swinhar datang membawa buku berwarna merah bergambar piramida kuning berjudul Mesir dan Fir'aun. Bu, saya kembalikan bukunya. Kamu kena denda. Seharusnya kamu mengembalikannya 2 hari yang lalu. Saya memeriksa buku besar di meja. Ibu penjaga perpustakaan tidak melihat ke arah Swinhar. Swinhar menunduk. Ibu penjaga perpustakaan bangkit dari duduknya. Buku dari Swinhar diletakkan ibu penjaga di atas meja, di dekat rak buku. Diam-diam, aku mendekati meja. Mereka tidak memperhatikanku. Aku berencana untuk mengambil buku itu. Aku tahu, jika mengambil buku di perpustakaan, aku bisa dihukum atau bisa jadi masuk penjara. Tapi jika tidak, aku harus menunggu hingga naik tingkat biar bisa membacanya. Aku ragu. Aku pernah mendengar cerita mama tentang orang-orang yang mencuri buku perpustakaan. Mereka tidak pernah mengembalikannya. Mama juga pernah melakukannya. Saat mau mengambil buku itu, bel kembali berbunyi. Kesal. Jika aku mengambil buku itu sekarang, ibu penjaga perpustakaan akan melihatku berjalan membawa buku itu. Harusnya aku mengambilnya dari tadi. Aku pasti lolos, karena ibu penjaga perpustakaan sedang sibuk dengan Swinhar. Aku terlalu lama berpikir. Nah, itu dia Read Aloud bareng aku dengan judul buku Aku Radio Bagi Mamaku karya Abinaya Gina Jamela. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk lihat video aku untuk Read Aloud bareng aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!